Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Berapa satu 100? Kami ada 10 lembar, berarti dapat 1 juta. Siapa yang berhak? Yaitu tukang potong jagal dan tukang kulit, karena itu memang profesi dia. Maka dia mesti dikasih upah. Jangan daging dijadikan sebagai upah. Berani tapi tak berilmu. Begitu motong berani, tak ada ilmu. Dia mesti ada 2 urat yang putus, urat nafas, urat makan. Urat makan putus, urat nafas tak putus. Begitu dibuka tali, berdiri sapi itu. Panggil. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu karena takut menjual kulit hewan kurban, akhirnya kulit itu digunting, dimasukkan ke plastik, dibagi. Tak semua orang bisa mengolah, akhirnya dibuang jadi sampah, bau bangkai Pekanbaru. Lalu solusinya bagaimana? Silakan jual kulitnya, karena makna menjual di situ ilatnya mengambil lagi. Barang yang udah kita kasih tak boleh diambil balik. Jadi duitnya dibagikan lagi kepada yang berhak menerima kurban. Telepon, Assalamualaikum, jange.com bisa mengolah. Kan ini jange bisa mengolah, awak nak bisa mengolah, jangan bisa mengolah kulit kata dia bisa. Berapa 100? Kami ada 10 lembar, berarti dapat 1 juta. Siapa yang berhak 1 juta ini? Panitia tak berhak. Yang berhak siapa? Hukum asal daging kurban 3. Yang berkurban, kerabat, sahabat, tetangga, jiran, fakir, miskin. Maka saya mengusulkan, jangan lagi kita mengambil barang yang udah kita lepaskan, maka kita bagikan saja ke fakir miskin. Jangan bagi kulitnya, fakir miskin tak sanggup ngolah. Fakir miskin mau kulit? Enggak Pak Ustaz. Duit? Mau. Kasih duit, kita menjualkan, kita bantu. Dia tak sanggup ngolah, dia tak sanggup jual. Tentang masalah panitia dikasih 2 kupon. Ini kupon kamu sebagai kaum muslimin, ini kupon kamu sebagai relawan. Kalau masih di bawah ambang batas 1/3 masih berhak. Tapi kalau di atas ambang batas 1/3 dia makan haram. Tapi kalau hitungannya masih sekilo, 1,5 kilo, maka hitung berapa total. 2 kupon yang kita bagi itu belum mencapai ambang batas lebih dari 1/3. Nah, jadi kalau itu mau dibagi, yang tak boleh itu dibagikan sebagai upah. Maka ada beberapa orang yang tidak boleh sebagai upah, yaitu tukang potong jagal dan tukang kulit, karena itu memang profesi dia. Maka dia mesti dikasih upah. Jangan daging dijadikan sebagai upah. Lalu upahnya dari mana? Dari biaya kelebihan saat ijab qabul di awal. Tukang jagal yang tidak dikasih upah itu tahun 2021 atau 2020 di Pengadilan Agama Siak. 2 sapi dipotong. Itu yang motong saya sendiri. Jadi waktu itu saya bawa tausiah, bawa pisau. Pisau ini dapat saya dari Juleha. Juleha ini juru sembelih halal.
Dimintalah waktu itu Pak Kepala Kemenak, Pak Muharram Siak, kami minta kepada Bapak Ketua Kemenak Siak. Kata Pak Kemenak, enggak. Habis itu minta Pak Ketua PA Pengadilan Agama Siak. Kata Bapak pun tidak. Saya yang ketiga, mau ditolak, kita udah ikut pelatihan. Saya ini orangnya ceramah aja yang keras, kalau hati lembut. Saya tak pernah motong ayam. Motong ayam tak sampai hati saya. Tapi hari itu karena pisau udah dibawa, 2 orang yang merah, masa saya potong? Saya nyembelih, Bismillah, Allahu Akbar, 2 ekor sapi, selesai. Setelah itu tak pernah motong sampai sekarang. Saya motong tak sampai hati, tapi kalau udah dimasak habis. Nah, jadi mau motong ini tidak hanya sekedar ilmu. Ada orang ilmunya ada, tapi tak ada keberanian. Menengok darah itu tumpah, dulu pula dia mati dari kurban itu lagi. Ada orang berani tapi tak berilmu. Begitu motong berani. Tak ada ilmu, dia mesti ada 2 urat yang putus, urat nafas, urat makan. Urat makan putus, urat nafas tak putus. Begitu dibuka tali, berdiri sapi itu. Panggil tukang ruqyah. Kata jin, kami tak ada ganggu sapi, kata dia. Ini udah dikeluar dari SOP kami ini. Pula sapi di ruqyah. Wallahu a'lam.